Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Masruro dengan NIM 31423105 dari kelas manajemen 23B. Saya akan membahas tentang perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, fungsi konsumsi. Menurut Keynes, ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan, di mana hubungan tersebut bersifat positif. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula pengeluaran konsumsi, begitu pula dengan tabungan yang juga berhubungan dengan pendapatan. Di mana jika seseorang menabung pada pendapatan tertentu, akan mengurangi jumlah uang yang akan digunakan untuk konsumsi sehingga konsumsi akan berkurang. Begitu pula jika seseorang mengurangi tabungan, baik menarik tabungan ataupun memutuskan untuk tidak menabung, maka pendapatan akan bertambah sehingga konsumsi akan bertambah. Dapat dituliskan sebagai berikut. C sama dengan Y kurangi S atau C sama dengan Y plus S. Namun dengan mengabaikan variabel tabungan serta variabel lain, ceteris paribus dapat dikatakan bahwa besarnya pengeluaran konsumsi salah satunya dipengaruhi oleh pendapatan konsumen Y, sehingga dapat dituliskan sebagai C sama dengan F atau Y D. Secara matematis, fungsi konsumsi dapat dituliskan sebagai berikut. C sama dengan C0 plus C kecil YD. C sama dengan pengeluaran konsumsi. C0 yang diartikan konsumsi otonom. C kecil yaitu hasrat mengkonsumsi marginal. YD merupakan tingkat pendapatan disposable. C0 merupakan konsumsi otonom, yaitu besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan konsumen sebesar 0 atau tanpa ada pendapatan. Walaupun tanpa pendapatan, konsumen harus tetap melaksanakan konsumsi karena konsumen harus tetap mempertahankan hidupnya. Dana yang digunakan dapat diperoleh dari 3 sumber, yaitu mengambil tabungan, menjual aset, dan hutang. Impas pendapatan terjadi pada saat seluruh pendapatan dihabiskan untuk membiayai pengeluaran konsumsi, atau secara matematis dapat dituliskan Y sama dengan C. Hasrat mengkonsumsi marginal yang disimbolkan dengan C atau MPC merupakan besarnya tambahan konsumsi sebagai akibat kenaikan pendapatan. Adanya tambahan pendapatan akan mengakibatkan konsumsi bertambah. Begitu pula sebaliknya. Secara matematis, MPC dapat dirumuskan sebagai berikut. MPC sama dengan delta C per delta Y, di mana MPC dari sama dengan 1. Dapat dilihat kurva konsumsi dan pendapatan nasional. Untuk menggambarkan kurva konsumsi, sumbu vertikal menunjukkan tingkat konsumsi dari sumbu horizontal menunjukkan tingkat pendapatan nasional. CO pada fungsi konsumsi merupakan titik penggal sumbu vertikal, sedangkan MPS ditunjukkan kemiringan. Kurva konsumsi yaitu delta C per delta Y. Perpotongan antara kurva C dan kurva Y menunjukkan tingkat BEP, break even point, yaitu pendapatan sama dengan konsumsi, Y sama dengan C. Fungsi tabungan.
Tabungan atau saving merupakan sisa pendapatan yang tidak dibelanjakan oleh konsumen secara matematis. Dapat dituliskan S sama dengan Y min C. S sama dengan tabungan, Y yaitu besarnya pendapatan, C yaitu konsumsi. Dengan kata lain, besarnya pendapatan merupakan jumlah yang dikeluarkan untuk konsumsi ditambah dengan jumlah yang ditabung. Atau secara sistematis dapat dituliskan Y sama dengan C plus S. Sehingga fungsi tabungan dapat dituliskan S sama dengan min CO plus 1 min C Y. Keterangan S yaitu besarnya tabungan, min CO yaitu tabungan otonom, C min 1 yaitu hasrat menabung marginal, Y yaitu tingkat pendapatan. Min CO yang merupakan tabungan otonom yaitu besarnya tabungan pada saat pendapatan konsumen sebesar 0. Minus CO yang merupakan tabungan otonom yaitu besarnya tabungan pada saat pendapatan konsumen besar 0. Tanpa adanya pendapatan, konsumen tidaklah mungkin dapat menabung, sehingga besarnya tabungan otonom pasti negatif karena adanya digunakan untuk mengkonsumsi. Hasrat menabung marginal yang disimbolkan dengan 1 min C atau MPS merupakan besarnya tambahan tabungan DS sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Seperti halnya MPC, nilai MPS juga antara 0 sampai 1. Secara sistematis MPS dapat dirumuskan sebagai berikut. MPS sama dengan delta S per delta Y. Karena MPS sama dengan 1, maka MPS plus MPC sama dengan 1. Dapat dilihat kurva di samping, yaitu fungsi tabungan ini dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik. Secara grafis, sumbu vertikal merupakan tingkat tabungan dari sumbu horizontal, menunjukkan tingkat pendapatan nasional. Minus CO pada persamaan fungsi tabungan merupakan titik penggal sumbu vertikal, sedangkan MPS ditunjukkan kemiringan kurva tabungan delta S per delta Y. Fungsi investasi. Menurut teori investasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi, diantaranya yaitu tingkat suku bunga. Dalam teori pendapatan nasional, variabel investasi diasumsikan sebagai variabel yang bersifat eksogen, yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel investasi itu sendiri. Sebaliknya, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan merupakan variabel endogen atau variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel konsumsi dan tabungan, yaitu pendapatan. Karena investasi merupakan variabel eksogen, maka persamaannya dapat ditulis 1 sama dengan 1, 0. Dalam bentuk grafik, kurva investasi berbentuk garis horizontal karena kemiringan kurva investasi adalah 0. Hal ini dikarenakan investasi sebagai variabel eksogen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.